Kembali lagi di channel Onya Film, melanjutkan film yang kemarin, ketika Zhang mengejar seseorang yang menyelamatkannya dia sampai di sebuah sungai. Di sungai tersebut terdapat perahu kecil yang ternyata ada wanita di dalamnya. Wanita itu bernama Yin. Zhang menjelaskan bahwa ia ingin mencari orang yang membawa Yu Daiyan ke Wudang. Yin pun mengajak Zhang masuk ke dalam kapal dan memperlihatkan luka di tangannya. Yin menjelaskan bahwa luka di tangannya disebabkan ketika ia hendak mau menyelamatkan Yu Daiyan. Karena Yin tahu bahwa orang yang akan membawa Yu Daiyan ke Wudang adalah orang yang menyamar sebagai murid Wudang. Ketika ingin menyelamatkan Yu Daiyan, Yin harus bertarung melawan penjahat yang menyamar menjadi murid Wudang. Di dalam pertarungan itu dia terkena senjata beracun yang menancap di tangannya. Lalu Yin bercerita bahwa ia mengikuti Zhang sejak ia melihatnya di kedai teh. Zhang berkata pada orang yang mengantar Yu Daiyan bahwa ia akan membunuh semua anggota pendekar gerbang naga. Tapi rupanya Yin yang membunuh semua anggota pendekar gerbang naga, dan Yin juga yang melukai para biksu Shaolin. Zhang yang mendengar cerita itu mengatakan bahwa Yin adalah orang yang kejam. Yin yang tidak terima menyuruh Zhang untuk meninggalkannya. Zhang yang tidak tega dengan Yin karena sedang terkena racun, ia pun masuk kembali untuk mengobati Yin. Akan tetapi, Yin malah pingsan. Yin pun pingsan di pelukan Zhang. Benih-benih cinta antara mereka pun tumbuh. Setelah Zhang selesai mengobati Yin, ia pun pergi meninggalkan Yin. Saat Zhang melanjutkan pengembaraannya, dia sampai di sebuah pulau. Ternyata pulau itu adalah tempat keberadaan perguruan Elang Putih. Rupanya perguruan Elang Putih sedang mengumpulkan semua perguruan untuk menyaksikan bahwa perguruan Elang Putih telah mendapatkan pedang naga yang mereka cari selama ini. Yin ternyata merupakan putri dari pemimpin perguruan Elang Putih. Yin pun menyuruh pelayannya untuk mengeluarkan pedang naga dan memperlihatkan pedang itu pada semua orang. Kemudian Yin melakukan atraksi menggunakan pedang itu. Yin juga memperlihatkan kekuatan dahsyat dari pedang tersebut. Pedang tersebut sangat kuat dan menghancurkan apapun yang ditebasnya. Karena Yin sudah mempunyai pedang naga, maka seluruh perguruan dipaksa tunduk pada perguruan Elang Putih. Akan tetapi, mereka menolak. Yin memerintahkan pada anak buahnya bahwa yang tidak mau tunduk pada mereka maka harus binasa. 3 pendekar maju untuk melawan, pedang mereka patah saat melawan pedang naga, mereka kalah hanya dengan 1 tebasan pedang. Dengan sangat terkejut, tiba-tiba Zhang datang. Yin yang menyadarinya langsung gugup. Yin berkata pada Zhang bahwa ia mendapatkan pedang naga dari pasukan Yuan. Tiba-tiba ada prajurit datang, melaporkan bahwa kapal mereka meledak. Lalu datanglah pendekar Si Sun dan langsung menghajar anak buah Yin yang memegang pedang naga. Akhirnya pedang naga jatuh di tangan Si Sun. Yin yang tidak terima pedangnya direbut, ia pun menyerang Si Sun. Akan tetapi ilmu Si Sun sangatlah hebat, Yin pun tak bisa mengambil pedang itu. Yin pun malah terpental terkena pukulan Si Sun, untungnya ada Zhang yang sigap menangkap Yin. Si Sun pun menantang semua perguruan yang ada di situ. Siapapun yang bisa mengalahkannya maka boleh membawa pergi pedang naga. Di saat ada yang maju untuk melawan Si Sun, mereka semua kalah oleh Si Sun. Si Sun mengancam semua orang yang ada di sana, bahwa Si Sun akan membunuh semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Zhang maju untuk menantang Si Sun untuk bertaruh. Jika Zhang menang maka Si Sun harus melepaskan mereka semua. Si Sun pun setuju. Tapi Zhang menantang Si Sun bukan untuk bertarung melawan Si Sun, tetapi menantang untuk membuat karya seni. Si Sun pun mengangguk. Zhang memulai membuat karya seninya di lantai dengan membuat sebuah kaligrafi. Si Sun pun terpukau pada Zhang dan mengakui kekalahannya. Akan tetapi, Si Sun tidak melepaskan mereka justru malah membunuh semua orang kecuali Zhang dan Yin. Zhang dan Yin pun dibawa oleh Si Sun untuk mengikutinya. Karena Si Sun takut ada yang mengetahui keberadaannya. Si Sun akan membawa Zhang dan Yin menuju pulau yang tak berpenghuni. Pulau tersebut bernama Pulau Api Es. Si Sun tidak ingin kembali ke daratan tengah karena dia telah mendapatkan pedang naga yang selama ini dicari semua perguruan kungfu. Ketika ia kembali ke daratan tengah, ia takut kalau pedangnya akan dicuri. Si Sun juga khawatir ada yang mengetahui keberadaannya jika melepaskan Zhang dan Yin. Zhang dan Yin pun terpaksa menuruti kemauan Si Sun. Saat malam tiba ombak di laut pun besar. Ketika Zhang ingin menyelimuti Yin, kapalnya terkena ombak. Dan Zhang malah mencium kening Yin.
Yin pun malah bersandar di pelukan Zhang. Zhang dan Yin pun berencana untuk menyerang dan mencuri pedang naga dari Si Sun secara diam-diam. Mereka mengira Si Sun sudah terlelap dalam tidurnya. Si Sun yang mendengar Zhang dan Yin berencana untuk menyerangnya secara diam-diam, dia pun menghampiri Zhang dan Yin. Si Sun dan Zhang pun bertarung di dalam kapal. Akan tetapi kekuatan Si Sun memanglah sangat hebat, hingga Zhang terpental terkena pukulan Si Sun. Si Sun dan Zhang pun saling mengeluarkan kekuatan dalam. Cerita bersambung, siapakah yang akan memenangkan pertarungan itu, Si Sun ataukah Zhang? Simak terus kelanjutan ceritanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.